Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Sroni Yazid SIMM, Bupati Bangka, yang sekarang dipercayakan oleh masyarakat untuk memegang amanah sebagai Bupati di Kabupaten Bangka Induk ini. Apakah ini ada inspirasi dari orang tua atau apa yang latar belakangnya itu, Pak? Jadi memang saya dulu sekolahnya di ekonomi, bahkan itu saya S1-nya ekonomi, S2-nya juga ekonomi, ya kan, manajemen kan. Jadi tetapi terjunnya ke dunia politik malah. Ya, ini pertama terinspirasi dari ada juga keinginan orang tua agar saya itu menekuni dunia politik. Itu artinya dari orang tua. Tetapi ada juga dari ayah. Tapi ada bakat juga dari paman. Paman saya dulu ada tokoh Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Sadan Amin, atau beliau adalah ketua di sini. Dan kemudian saya dulu sering bantu-bantu beliau ikut kegiatan politik yang beliau lakukan, sehingga lambat laun saya tertarik di bidang politik itu. Akhirnya saya terjun langsung. Semenjak masih kuliah saya sudah mulai terjun di dunia politik. Dan terakhir 92 saya terpilih menjadi anggota dewan. Jadi terus sampai 3 periode. 2003 saya mencalonkan jadi wakil bupati, kemudian 2006 jadi bupati sampai hari ini. Kemudian Bapak bisa ceritakan tentang perjuangan Bapak meniti yang bukan hanya di dalam karir yang sekarang ditekuni, tetapi dalam hidup ini gitu Pak. Jadi dari masa Bapak membangun diri gitu, katakan demikian. Kemudian itu kan juga tidak mudah ya. Betul. Tahapnya kalau dari mungkin Bapak bisa berbagi dengan pembaca semua. Jadi pertama ya, kita menyadari bahwa hidup ini adalah perjuangan. Jadi apa yang kita inginkan harus kita perjuangkan. Tidak bisa kita dapatkan dengan cara yang mudah kan. Kita harus berusaha secara maksimal untuk mendapatkan itu. Tetapi ya usaha secara maksimal dan terakhir kita harus bertawakal kepada Allah. Itu yang kita rasakan betul. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tidak bisa berjuang ini dengan sendiri. Kita kan harus memerlukan juga tangan-tangan orang lain ya. Meskipun tangan-tangan orang lain itu bisa jadi adalah titipan kiriman dari Yang Maha Kuasa untuk membantu kita. Yang pertama dari orang tua, kemudian dari saudara yang terdekat dulu, kemudian baru ya adik-adik, kemudian baru dari tetangga, kaum kerabat, saudara-saudara yang lebih luas, yaitu memberikan perhatian dan memberikan support kepada kita untuk ya, memajukan karir yang kita tekuni. Jadi saya ini sebetulnya sekolahnya bidang ekonomi, kemudian pertama meniti karir itu sebagai guru. Maka saya merasakan betul guru itu adalah profesi yang mulia. Jadi kalau kita memulainya dari guru, selanjutnya kita mau jadi apapun bisa. Karena dari guru itulah saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pertama kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena saya guru mengajar di kelas, saya bisa berinteraksi dengan murid-murid. Dan itulah yang memulai karir saya di bidang politik, saya bisa berkomunikasi kepada orang lain kan. Nah, kemudian dengan guru itu, sebagai guru kita harus memperdalam pengetahuan kita secara pribadi. Jadi saya pada waktu dulu ngajar itu apapun yang diberikan mata pelajaran apa, saya tidak pernah nolak, saya berani menyanggupi itu, tetapi saya mempersiapkan diri dulu. Minimal kata orang itu saya belajar lebih dulu daripada murid-murid kita kan. Nah itu membuat khazanah pengetahuan kita semakin bertambah. Jadi yakinlah bahwa kalau kita memberi ilmu kepada orang lain, justru tidak akan pernah ilmu kita berkurang, justru sebaliknya ilmu kita makin bertambah. Jadi pada itu mengajar, awalnya mengajar SMP gitu? Ya saya pertama ngajar SMP. Sambil kuliah sudah mengajar? Ya saya sambil kuliah sudah mengajar. Jadi saya pada waktu mau menyelesaikan kuliah saya ngajar. Dan akhirnya sambil lah, pagi saya ngajar, sore saya menyelesaikan kuliah. Itu yang saya lakukan. Kemudian akhirnya dari SMP saya ngajar juga ke SMA. Karena dulu memang waktu masih sekolah, saya menyenangi pelajaran bahasa Inggris itu. Jadi saya ngajar, utamanya saya guru bahasa Inggris. Tetapi ada juga pelajaran-pelajaran lain yang saya berikan. Dulu masih ada PMP, saya ngajar dulu pendidikan moral Pancasila. Ya. Selain dari dunia pendidikan itu ya Bapak, ibaratnya Bapak kan awalnya betul, dunia pendidikan, kemudian organisasi kemasyarakatan. Saya dulu aktif di KNPI,
di organisasi kepemudaan, ya kan, kemudian di organisasi keagamaan, saya aktif dulu. Jadi itu meningkatkan kualitas diri ya? Betul, jadi aktualisasi diri kita bisa terekspos melalui organisasi kemasyarakatan itu. Jadi waktu masih pemuda ya saya ikut organisasi pemuda, setelah berkeluarga juga saya ikut organisasi kemasyarakatan. Ada lagi nggak hal-hal yang di masa perjuangan itu, katakan pembangunan diri gitu, yang hal-hal yang bisa ditularkan untuk pembaca gitu, untuk pemirsa? Ya, pertama kita mengerjakan sesuatu itu dengan apa? Dengan hati. Jadi misalnya jadi guru itu bukan karena kita apa? Ada tuntutan lain daripada, tapi tuntutannya tuntutan hati kita, yang profesi yang kita miliki itu kita harus cintai. Jadi dulu saya waktu pertama kali membuka, waktu saya jadi guru SMP, kemudian kita membuka SMA. SMA itu pada awal berdirinya tuh kita ikhlas, guru-guru yang ngajar itu tidak terima gaji dulu, ya kan? Karena murid-muridnya masih sedikit kan. Pertama, jadi kalau ada dapat hasil dari anak-anak murid yang bayar uang sekolah itu kita gunakan untuk mengembangkan sekolah dulu. Nah, jadi itu sebetulnya menjadi tabungan yang sekarang baru kita rasakan. Ya. Waktu itu kita hitung, sebetulnya kalau kita hitung lah, saya ngajar itu juga penghasilannya kecil ya, pas-pasan. Tetapi kita rela untuk memberikan ilmu kita tanpa dibayar untuk sekolah, untuk yayasan. Waktu itu kalau kita hitung secara ekonomi sebetulnya rugi. Tetapi padahal itulah tabungan kita yang sebetulnya di dunia sudah terasakan, apalagi nanti mudah-mudahan di akhirat itu kan akan kita rasakan hasilnya. Penting utamanya kita ikhlas, kemudian kita mencintai pekerjaan apapun yang kita lakukan, kemudian kita kerjakan dengan hati. Kunci keberhasilan itu ya Pak ya? Ya. Jadi yang artinya komitmen dan istiqomah gitu ya? Istiqomah, integritas ya? Integritas. Ya. Antara satu kata dan perbuatan itu sama gitu ya? Ya, jadi dengan integritas itu otomatis kualitas itu akan muncul dengan sendirinya. Iya. Mungkin kalau yang sebenarnya yang menginspirasi Bapak itu untuk katakan mempunyai visi yang seperti itu sebenarnya dari mana Pak? Pertama ajaran dari ayah saya. Ayah kita dulu cukup disiplin ya. Memang dia keras didik anaknya. Jadi kami itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dibuat jadwalnya. Dibikin jadwalnya oleh ayah. Dan kita harus patuh dengan jadwal itu. Jadi dia kalau pulang kerja dia tinggal kontrol. Dilihat jam sekian itu apa yang harus dilakukan. Dilihat kita melakukan itu tidak. Apabila kita melakukan itu udah benar. Tapi kalau kita tidak melakukan dikasih teguran. Teguran tapi teguran keras atau gimana? Pertama teguran itu kalau kita tidak terlalu parah lisan diingatkan. Tetapi kalau memang sudah kita lalai maka dipukul. Dipukul oleh ayah. Dan saya yang paling tua paling sering dipukul karena pada saat yang lain melakukan kesalahan tanggung jawabnya ke saya. Yang tua ya. Iya, yang tua tanggung jawab. Jadi teladannya itu ada di saya. Selaku anak jadi kan sulung ya? Kata ayah saya dulu kalau anak yang tertua berhasil maka yang lainnya akan ikut. Tapi pada saat yang tertua gagal, yang lain juga akan ikut gagal. Jadi contohnya ini ada di... Iya. Jadi kita digembleng betul. Jadi saya dulu baru mulai bangun tidur sampai tidur lagi di kamar saya itu ada dekat jadwal pelajaran, ada jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi mulai bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Sholat misalnya kan, kemudian mandi, kemudian mempersiapkan diri untuk sekolah. Dan di sekolah pulangnya itu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah nanti harus ada jam-jam tertentu. Misalnya kita dulu habis jam 5 itu tidak boleh lagi ada di luar. Paling lambat setengah 6 itu dikasih toleransi oleh ayah dulu untuk segera pulang ke rumah. Karena kita harus mempersiapkan diri untuk mandi, kemudian untuk menghadapi sholat maghrib. Sesudah itu baru makan malam, itu belajar. Nggak boleh ada kegiatan lain. Televisi pun nggak boleh dihidupkan. Kemudian yang kedua, inspirasi kita dari ibu. Ibu saya ini dari dulu memang orangnya cerewet, tetapi tidak dengan cara kekerasan. Beda dengan ayah. Kalau ayah dulu disiplin, kalau ibu ini disiplin, tetapi dengan cara yang lembut ya. Jadi justru itu yang membuat kita terasa mendalam kan, keseimbangan. Kadang-kadang kita kesal, ngedumel karena dihukum oleh ayah. Tapi pada saat ketemu ibu hilang rasa itu.
karena dia ngasih nasihat, itu kan untuk kalian juga. Nah ibu saya tuh kalau dia nggak kuat lagi, saking kesalnya, saking marahnya, dia cuma nangis. Nah kalau kita melihat ibu nangis, sekeras apapun kita pasti kasihan dulu, nggak kuat kita. Jadi kita paling takut kalau dia ibu tuh nangis. Berarti sudah keterlaluan. Iya, iya. Itu kalau dia udah terlalu parah kan misalnya kesalnya, dia nggak marah, dia nggak ngoceh, dia nggak ngamuk, atau dia mukul, nggak, dia nangis. Ibu juga mempunyai peran yang sangat besar ya dalam masa bapak itu kan, waktu itu ayah meninggal dengan tatkala adik-adik bapak masih kecil ya. Mungkin bapak bisa ceritakan waktu itu ada adiknya tujuh adik ya? Iya, 8 bersaudara, 7 adik-adik. Dan waktu ayah meninggal itu tahun berapa Pak? Tahun 82. Ayah meninggal tahun 82. Dalam usia 42 tahun. Yang masih muda ya? Masih muda sekali, 42 tahun. Tahun 82 meninggal. Yang memang benar kata ibu itu. Kita waktu itu melihat ayah meninggal itu nggak terlalu sedih lah, meneteskan air mata. Tapi waktu melihat adik-adik masih kecil-kecil itu yang saya betul-betul sedih. Ya, waktu itu sama dengan ibu saya. Saya yang tertua, saya kepikiran bagaimana mereka ini menggugah untuk kita besarkan. Belum kepikiran untuk pendidikannya, membesarkan aja dulu. Ya kan? Nah, akhirnya saya bilang sama ibu saya akan berhenti sekolah, saya mau kerja untuk membantu beban ibu. Ibu saya bilang nggak boleh. Maka saya ingat sampai sekarang, satu kalimatnya diungkapkan, tidak ada satupun yang boleh putus sekolah. Itu yang ibu... Ya, yang beliau tanamkan. Akhirnya ya kita semua sepakat untuk berlomba sama-sama menyelesaikan sekolah. Dan semuanya akhirnya 8 anak semuanya udah berhasil. Udah berkeluarga dengan selamat, tidak ada yang memalukan orang tua. Jadi master semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, bisa pendidikan yang sangat baik, yang tidak mungkin pada waktu itu dia tidak. Nggak kebayang, kita nggak kebayang bahwa kita bisa menyelesaikan sekolah, kita bisa berhasil lah katakan jadi orang kan, jadi orang. Nggak pernah kebayang dengan itu. Tapi mungkin doa ibu kita nggak pernah putus kan. Kita selalu konsultasi dengan ibu. Kita mau melangkah apapun, tapi ada satu yang luar biasa dari ibu. Ibu saya itu tidak pernah ngeluh. Di saat susah, di saat senang, ya, nggak pernah ngeluh. Jadi kita anak-anaknya yang harus tahu apa keperluan, apa kebutuhannya. Jadi setelah kita semua selesai, saya kumpulkan adik-adik, saya tanya ibu, hidup ibu ini sudah dilampaui semua, ya kan? Nah, kira-kira apa lagi yang kurang? Yang belum tersampaikan keinginannya. Ada obsesi yang belum terpenuhi. Ya, dia bilang semua sudah, kecuali satu. Waktu tahun itu tahun 2002, saya belum bisa berangkat haji. Jadi setelah yang meninggal itu kami dikumpulkan oleh ibu. Satu kalimat yang beliau ungkapkan, tidak ada yang boleh putus sekolah, harus sekolah. Nah kita bingung dari mana? Dengan amanat ayahnya dulu. Kita nggak tahu dari mana dananya. Tidak boleh putus sekolah. Jadi akhirnya kita gotong royong lah sama-sama. Tapi ibu yang mengkoordinir, kita bikin semacam kue, jualan kue pagi-pagi sebelum sekolah udah kita antar ke toko-toko. Nanti siang itu jualan pempek sampai malam. Ibu betapa bahagianya ibu dengan 8 anak, kemudian 8 orang ini menjadi orang yang berhasil gitu. Apa ibu yang perasaannya bagaimana? Ibu senang sekali, bangga. Tapi saya walaupun senang berbangga atau yang tidak senang membebek sama teman-teman kawan. Karena saya membanggakan. Itu Allah yang ini semuanya apa yang menjadi kekuatan ibu untuk bisa membesarkan ke-8 buah hati ini, Bu? Dengan susah payah kita tuh, karena niat kita bekerja untuk anak-anak. Jangan sampai anak kita tidak berhasil, jadi kita berusaha. Doa Pak panjang kalau sholat doanya. Satu saatnya saya dengan pesan almarhum ayahnya. Anak-anak kita didik sampai dia selesai. Tapi dari mana jalanan dia terus meninggal. Semasa dia meninggal itu saya
suruh berusaha. Tapi saya nggak terpikir apa mau dikerjakan. Tapi lihat anak-anakku kan, anak dia mau di sekolah, kan mau jangan putus sekolah. Terus saya berusaha. Saya dapat mobil usaha, biar saya ambil upah cucian, jual, cuci tempat rumah sehari tetangga. Jadi pembantu. Jadi